wal yakhshalan becik wedya sapa alladzina wong akeh lautaroku lamun ninggal sapa alladzina min khalfihim saking mburine alladzina utawa anak-anake alladzina dzurriatan ing keturunan utawa anak dhi'afan kang lemah ekonomi, lemah ilmu pengetahuan, lebih-lebih lemah ilmu agama. Khafu wedya sapa alladzina alaihim ing atase dzurriatan dhi'afan falyattaqu mongko wedya atawa takwa sapa alladzina Allah ing Allah falyattaqu mongko becik wedya atau takwa sapa alladzina Allah ing Allah wal yaqulu lan becik ngucapo sapa alladzina kaulan kelawan ucapan atau perkataan sadidan kang bener atau lurus atau benar. Saudaraku semua di mana saja berada, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan atau anak atau dzurriyyah yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, lemah dalam ilmu pengetahuan, lebih-lebih lemah dalam ilmu agama, lemah ekonomi dan sebagainya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar atau lurus. Kita dititipi dzurriyyah atau anak-anak kepada Allah adalah merupakan investasi yang besar dan banyak pahalanya. Kalau memang kita sebagai orang tua bisa memproses anak-anak menjadi anak yang soleh-solehah, khairun nas anfa'uhum linnas, itu merupakan titipan atau amanat dari Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membiarkan mereka atau anak-anak keturunan, maka akan ada balasannya tersendiri. Kalau kita berusaha maksimal menjadikan dzurriyyah atau anak-anak kita memproses yang soleh-solehah, yang menuju khairun nas anfa'uhum linnas, pahala yang selalu mengalir terus menerus. Mereka menjadi ustadz dan ustadzah, punya murid dan seterusnya. Kita sebagai orang tua mendapatkan kiriman yang dikerjakan oleh anak-anak kita yang kita tinggalkan. Perlu diingat, anak macamnya itu ada 4 macam. Ada yang termasuk mungsuh pada orang tua, termasuk dalam Al-Quran dipun sebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14, yaitu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwwal lakum fahdharuhum. Ya ayyuhalladzina hu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Perlu diketahui
Ini dianjurkan atau dikhitabkan pada orang yang beriman. Inna min azwajikum, setuhune iku setengah saking pira-pira bojo sira kabeh. Wa auladikum lan pira-pira anak sira kabeh. Apa aduwan mungsuh lakum kedue sira kabeh. Fahdharu mongko wedya sapa sira kabeh hum ing azwajan au ladan wa auladan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu sekalian terhadap mereka. Maka dari itu, saudaraku semua di mana saja berada, ini merupakan yang pertama di antaranya adalah ada yang dinamakan anak mungsuh pada orang tua. Kita sebagai orang tua harus berhati-hati. Jangan lengah menunjukkan atau mengarahkan, mengasuh mereka ke jalan yang benar. Di pondasinya diberikan pondasi ilmu pengetahuan yang cukup. Di antaranya yang kita dahulukan adalah masalah tentang ilmu tauhid atau akidah, ilmu fikih, serta ilmu akhlak. Karena itu ketiga itu adalah ilmu yang sangat penting menjadi pondasi segala-galanya. Nanti yang lain tinggal mengembangkan. Apakah ilmu yang lain tidak penting? Sama-sama pentingnya. Tapi yang didahulukan itu adalah merupakan pondasi. Kalau pondasi sudah kuat, walaupun ada aral atau rintangan berbentuk apapun, di mana saja berada, kapan saja berada, akan tetap tegar, tidak goyah, tidak geseh, tidak akan menyimpang. Walaupun semua itu adalah petunjuk dari Allah. Karena semua orang yang tidak mendapatkan taufik hidayah ma'unahnya Allah, walaupun ditunjukkan sampai bagaimanapun tidak akan menerima. Kita harus sadar. Anak yang kedua termasuk menjadi fitnah atau ujian pada orang tua. Sebagaimana ayat berikutnya, yaitu ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Innama amwalukum angin bestine utawi pira-pira bondo sira kabeh wa auladukum lan pira-pira anak sira kabeh iku fitnatun, ujian atau coba. Perlu kita ketahui bersama. Yang kedua, anak itu bisa menjadi ujian atau cobaan pada orang tua. Jadi semata-mata bukan terus lurus dalam mendidik anak, tapi dalam perjalanan pasti ada ujian dan sebagainya. Anak ada yang selalu menjengkelkan misalkan pada orang tua, kadang menyakitkan pada orang tua. Itu masalah ucapan atau perkataan atau perbuatan yang ditimbulkan dari anak. Itu merupakan ujian atau cobaan. Maka dari itu kita harus waspada dengan anak-anak kita, diarahkan yang baik semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah yang menjadikan orang tua senang, ayem, tentrem, baik dalam perkataan atau ucapan atau perbuatannya. Ini termasuk tergolong anak-anak yang soleh-solehah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74.
walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, duh pangeran kita, hab mugi paring panjenengan lana maring kita min azwajina saking pira-pira bojo kita, wa dzurriyyatina lan keturunan utai anak-anak kita, qurrata a'yunin ing pengantengi meripat atau moto. Waj'al lan mugi ndatosaken panjenengan na ing kita lil muttaqina maring pira-pira wong kang padha takwa, imaman khali dadi pemimpin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah anak yang selalu menyenangkan kepada orang tua, baik dalam perkataan atau ucapannya, baik dalam perbuatannya, selalu menyenangkan pada orang tua, sangat sayang kepada orang tua, sangat mencintai kepada orang tua. Ini merupakan di antara tanda-tandanya orang yang soleh solehah atau anak soleh solehah. Yang keempat adalah anak yang menjadi hiasan, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al-malu utawi bondo atau harta benda, wal banuna lan pira-pira anak iku zinatul hayatid dunya, hiasane kehidupan dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ayat berikutnya, wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ini macamnya anak ada 4 macam. Ada yang merupakan hiasan, ya kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang ya gimana lah, namanya anak. Bagaimanapun orang tua juga enggak tega dalam hati atau jiwanya, karena merupakan darah dagingnya. Nah, itu secara biologis. Karena mengapa? Kadang ada anak sudah diarahkan ke sana kemari berbagai macam metode dan sebagainya, tidak mau, karena mereka tidak mendapatkan taufik hidayah ma'unahnya Allah. Naudzubillah. Ini juga ada kisahnya. Kan'an itu anaknya siapa? Anaknya Nabi dan sebagainya. Kita hanya ikhtiar atau usaha menjadikan mereka memproses, seperti kita berdakwah kepada orang lain atau kepada masyarakat di mana saja berada. Masalah petunjuk adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tertera atau terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas pada ayat 56 pada juz ke-20. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka setuhune sira iku la tahdi ora
bisa nuduhake sapa sira man ing wong ahbabta kang seneng sapa sira ing man walakin nawaha lan tetapine Allah iku yahdi nuduhake sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing wa huwa utawi Allah iku a'lamu luwih mengerti utawi ngudanani bil muhtadina kelawan pira-pira wong kang oleh pitujuk kabeh. Kalau diartikan letterlet, sungguh engkau Muhammad termasuk kita sebagai umatnya, penerusnya yang dibuat khitab waktu dulu Nabi Muhammad, sekarang ya kita-kita ini. Ustadz, ustazah, mubaligh, sungguh engkau ustadz, ustazah misalkan, mubaligh dan sebagainya tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Tapi kita semua, saudaraku semua, di mana saja berada, jangan putus asa, jangan kendor, jangan malas dalam melaksanakan berjuang, karena apa yang kita sampaikan pada mereka yang baik adalah merupakan sedekah. Wa inna bikulli ma'rufin sedekatan, setuhune iku kelawan saben-saben barang atau perintah. Wa inna bikulli ma'rufin barang gak bagus iku apa sedekatan sedekah. Wa inna bikulli tahlilatin ya sedekatan, wa inna bikulli tahmidatin ya sedekatan, wa inna bikulli kalimatin thayyibatin ya sedekatan apa sedekah. Jenis apapun yang kita cari, misalkan di mana saja berada, itu pasti banyak sekali. Misalkan mencari pahala di mana saja berada, pasti ada. Demikian juga sebaliknya, mencari noda, dosa atau salah, mudah di mana saja berada. Nah, makanya kalau kita semua diingatkan pada yang lain, harus mau, sadarlah kita. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dalam surat Al-Asr. Watawasau lan padha saling nasihatono atau wasiatono atau ngimutno sapa sira kabeh bil haqqi kelawan kebenaran. Watawasau lan padha saling nasihatono sapa sira kabeh bisabri kelawan kesabaran. Kita harus saling gotong royong, saling mengisi, saling musyawarah, saling kebersamaan dan sebagainya. Bila mana ada sesuatu, dimusyawarahkan juga. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita harus kebersamaan, apa yang belum bisa disatukan, duduk bersama, ngerembuk bareng-bareng atau musyawarah. Mudah-mudahan kita semua ditunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi. Anak-anak kita semoga dijadikan Allah anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Selalu mendapatkan ridhonya apa yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Amin ya rabbal alamin.